Hai guys, welcome back to my channel. Perkenalkan, nama saya Melissa Kristina Min, NIM 1921029. Saya dari Universitas Katolik Musi Ceritas. Jadi, saya dan teman saya akan menampilkan dan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai Kapitas Lekta Perkembangan Ekonomi Makro di Indonesia. Sebelum itu, teman saya akan memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Ekonomi makro. Perkenalkan, nama saya Francisca Lorencia, NIM 192108. Kemajuan yang berarti. Realita ini dilaksanakan pada tahun 69 mempunyai target peningkatan pertumbuhan di sektor ekonomi makro dan usaha pokoknya. Ini tidak dapat mengusulkan outlet yang konversik dan pembangunan bias yang dikendalikan sepenuhnya negara. Namun, fokusnya jelas mengurangi ketergantungan pada minyak bumi gas mencapai 80%. Pemerintahan domestik 10 tahun yang lalu pada APBN tahun 95 sampai tahun 96, pendapatan pemerintahan dari minyak bumi dan gas alam hanya dialokasikan sekitar 20%. Utang luar negeri Indonesia mencapai sekitar $100 pada tahun 96. Menurut Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Saleh Hafiz, pemerintah memperkirakan debt service return untuk utang sektor pemerintah dan seluruh akan mencapai 32% dari pendapatan ekstra selama per tahun anggaran 94 sampai 95 dan akan menurun menjadi 30 tahun sesudahnya. 5. Distribusi pendapatan kemiskinan. Potensi yang terbesar muncul di gap Cina pribumi, demikian juga dengan kemiskinan. Tingginya keperhatian kedua ini tampak pelantikan Kabinet tahun 93. Presiden Kabinet bahwa mengentaskan kemiskinan harus prioritas utama selama 5 tahun ini. Pada April tahun 95, Soeharto lebih lanjut menekankan keprihatinan ke pemerintah dan usaha yang dilakukan agar pada tahun 2000 nanti kemiskinan bias lenyap dari Indonesia. IDT ini dijadwalkan berlangsung pada 3 tahun ke depan untuk $206 juta per tahun. Korupsi dan monopoli. Korupsi dan koeksistensinya harga pembangunan harus dibayar mahal oleh Indonesia. Walaupun pemerintahan telah berulang kali menyuruh anti korupsi, namun efeknya nampak tidak seberapa. Korupsi sudah menjadi fenomena sosial. Tampaknya masalah ini tak dapat akan ditangani oleh sistem pemerintah yang lebih terbukaan. Tantangan dan pencapaian makroekonomi krisis Indonesia ekonomi tahun 97 sampai 98. Jadi, di sini saya akan menjelaskan di mana pada saat perangkatan kelombagaan bagi bekerja, ekonomi dan efisien belum menjadi yang lebih baik. Di satu sisi, keterbukaan ekonomi dan sistem devisa lebih bebas dan langkah deregulasi yang ditempuh pemerintahan telah diberikan manfaat. Independensi Bank Indonesia dan menetapkan kebijakan moneter. 1. Di samping faktor stabilitas, kebijakan upaya stabilitas dan revolusi ekonomi di sektor perbankan juga dipengaruhi oleh tingkat kewenangan Bank Indonesia dan menetapkan kebijakan yang dimaksud. Jiwa yang terkandung di dalam UU nomor 23 tahun 99 tentang Bank Indonesia ini adalah bahwa kestabilan moneter merupakan persyaratan mutlak bagi pelaksanaan tenaga ekonomi kesinambungan, bahwa Bank Sentral perlu diberi tugas untuk dapat dilaksanakan dengan baik apabila hanya Bank Sentral terbebas campur tangan pihak-pihak tersebut dan pemerintahan. Baiklah, saya akan melanjutkan ke bagian D, yaitu tantangan dan pencapaian makroekonomi Indonesia di era krisis global. Di sana ada 3 poin yang penting. Yang pertama, tahun 2008 dan 2009 merupakan tahun-tahun yang penuh tantangan bagi ekonomi dunia. Pada kedua tahun tersebut, pertumbuhan ekonomi dunia akan menurun dari 4,9% pada tahun 2007 menjadi 3,7% pada tahun 2008 dan 3,8% pada tahun 2009. Poin yang kedua, yaitu kelompok negara-negara yang sudah maju akan menurun dari sebesar rata-rata 2,7% pada tahun 2007 menjadi 1,3% pada masing-masing tahun 2008 dan 2009.
Selanjutnya poin ketiga, yaitu terlihat dari perubahan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2008 menunjukkan pertumbuhan ekonomi dunia seperti masih tergantung pada kondisi perekonomian yang terjadi di negara adidaya Amerika Serikat atau AS. Indonesia merupakan negara yang masih sangat bergantung dengan aliran dana dari investor asing. Dengan adanya krisis global ini, secara otomatis para investor asing tersebut menarik dananya dari Indonesia. Hal ini yang mengakibatkan jatuhnya nilai mata uang kita. Tetapi nilai ekspor Indonesia berperan sebagai penyelamat dalam krisis global tahun 2008 lalu. Beberapa pihak mengatakan bahwa selamatnya Indonesia dari gempuran krisis finansial yang berasal dari Amerika itu adalah berkat minimnya proporsi ekspor terhadap PDB. Pertama, kondisi keuangan Indonesia saat terjadi krisis global. A. Kondisi pasar modal. Masih berlanjutnya, tekanan terhadap pasar keuangan global berimbas pada menurunnya kinerja indeks harga saham gabungan selama bulan Agustus 2008. Yang B. Kondisi sektorial. Akhir-akhir ini, pendapatan real per kapita meningkat dari 8.319.000 pada tahun 2006 menjadi 8.725.000 pada tahun 2007. C. Kondisi perbankan yang menjadi jantung perekonomian Indonesia saat ini memiliki fundamental yang kuat. Dua, dampak negatif krisis global terhadap Indonesia. Yang A. Kinerja negara pembayaran yang menurun. B. Tekanan pada nilai tukar rupiah. Dan C. Dorongan pada laju inflasi. 3. Kebijakan Bank Indonesia dalam menghadapi krisis global. Yang A. Kebijakan dalam sektor moneter. Yang B. Kebijakan dalam sektor perbankan. Dan C. Kebijakan di sektor pembayaran. Selanjutnya E, yaitu tantangan dan pencapaian makroekonomi Indonesia pasca krisis global. Indeks harga saham di bursa global mengikuti keterpurukan indeks harga saham bursa di Amerika Serikat, bahkan di Asia termasuk Indonesia. Hal ini menyebabkan kepanikan yang luar biasa bagi para investor, sehingga sentimen negatif terus berkembang yang mengakibatkan banyak harga saham dengan fundamental yang bagus nilainya ikut terus terjerumus tajam. Pemerintah Indonesia pun kelihatan panik dalam menyikapi permasalahan ini. Peristiwa ini menandai fase awal dirasakannya dampak krisis ekonomi global yang pada mulanya terjadi di Amerika Serikat dirasakan oleh negara Indonesia. Pertama, langkah-langkah yang telah ditempuh untuk memitigasi dampak krisis. A. Negara di zona euro menjamin pinjaman antar bank, menambah likuiditas perbankan, menyuntikkan modal bank, serta memperbaiki sistem pembukuan perbankan. B. Korea Selatan menjamin akan menyuntikkan 64 miliar US dollar ke perbankan. C. Negara di seluruh dunia telah merencanakan untuk menyediakan dana sebesar 3,2 triliun US dollar untuk menyelamatkan perbankan. Dampak terhadap perekonomian Indonesia. Ada 5 dampak. Yang pertama yaitu dampak terhadap bank, yang kedua dampak terhadap bursa saham, yang ketiga dampak terhadap nilai tukar dan inflasi, yang keempat dampak terhadap ekspor dan impor, yang kelima dampak terakhir sektorial dan pengangguran. Ini merupakan dampak terhadap sektorial dan pengangguran. Cara mengatasi krisis ekonomi global. Krisis keuangan Amerika Serikat menyebabkan masalah global keuangan dunia. Untuk mengatasi tersebut, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mengeluarkan 10 arahan.
Ini juga merupakan strategi yang dilakukan Indonesia dalam menghadapi krisis global. Yang pertama, meningkatkan kekuatan perekonomian domestik. Yang kedua, meningkatkan disiplin fiskal. Ketiga, terus meningkatkan prinsip kehati-hatian dan stabilitas sektor keuangan. Yang terakhir, melakukan diversifikasi dalam mitra dagang maupun mitra investasi. Keempat, fakta perekonomian Indonesia saat krisis global. A. Perekonomian Indonesia saat dan pasca krisis global. Ada 3 bagian: pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan pengangguran. B. Perkembangan variabel-variabel moneter. C. Indonesia cepat lalui krisis. D. Kebijakan moneter cukup longgar. E. Sektor perbankan. Dan F. Rasio utang Republik Indonesia turun 30%. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menyempatkan waktu kalian untuk menonton video ini ya. Dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Kami mohon maaf